Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi teman-teman diskusi dan kalian yang sedang memutar video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Strategi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Auriel Yarista Asrilia. Kedua, Engger Sawangsari. Ketiga, Viaro Santi Utami. Dan yang keempat, Fitri Nurrohmah. Latar belakang. Di zaman yang semakin maju seperti ini, banyak sekali ditemukan perusahaan-perusahaan besar berskala nasional maupun internasional. Semua ada karena bisnis semakin hari semakin berkembang pesat, terutama di bidang perindustrian. Banyaknya perusahaan yang berdiri memberikan dampak positif karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang dapat menopang kehidupan mereka. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Bahkan, ada kutipan kalimat di mana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Air memanglah sangat penting keberadaannya bagi semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Aqua merupakan sebuah merek air minum dalam kemasan yang berdiri sejak tahun 1979 di Indonesia yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi. Dari sekian banyaknya merek di air mineral dalam kemasan yang beredar di pasaran, Aqua adalah merek yang paling melekat di benak konsumen. Aqua telah berhasil membuat mereknya selalu diingat oleh konsumen karena Aqua berasal dari sumber mata air yang terpilih dengan segala kemurnian dan kandungan mineral alami yang terpelihara. Analisis VMTS. Visi. Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Misi. Melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia dan Asia Pasifik. Meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan standar dunia. Menyiapkan sumber air minum dalam kemasan yang sehat dan murni, bening, dan bebas bakteri dengan melakukan pengujian produk setiap tetesnya berdasarkan standar internasional, meningkatkan kualitas manajemen di seluruh organisasi, dan peningkatan. Tujuan merupakan pernyataan kualitatif mengenai keadaan atau hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dalam hal ini, kita semua mengetahui bahwa tujuan utama dari tiap perusahaan yang menjalankan usahanya adalah profit. Dan demi mencapai tujuan tersebut, Aqua dari tahun ke tahun melakukan inovasi produk yang dapat dilihat dalam sejarah PT Danone Aqua. Sasaran dibutuhkan oleh perusahaan sebagai arah pengembangan organisasi perusahaan, dan satu perusahaan atau organisasi bisa memiliki lebih dari satu sasaran. Dan berdasarkan lini produknya, Aqua Danone memiliki sasaran tertentu. Untuk produk Aqua sendiri, sasaran yang dituju kepada masyarakat Indonesia pada semua kalangan konsumen. Sedangkan untuk produk Aqua Reflection ditunjukkan pada konsumen premium, konsumen dengan pribadi modern, dinamis, dan selalu ingin maju dalam hidup serta diimbangi dengan tubuh yang sehat dari dalam. Dan untuk mission sendiri tentunya ditunjukkan kepada para konsumen minuman isotonik dan konsumen mineral water berasa dan beraroma buah. Berikut adalah tabel matriks IFE. Matriks IFE. Analisis IFE yang ada dalam data di atas merupakan data yang disajikan
melalui penilaian pada analisis strength dan weakness yang telah terangkum dalam beberapa faktor penting yang sedang dialami oleh perusahaan. Hasil total skor dalam analisis IFE menunjukkan angka 2,96 yang artinya perusahaan mampu melakukan strategi-strategi yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan internal perusahaan, sehingga kekuatan perusahaan dalam mengatasi masalah distribusi, produk, dan pemasaran produk dapat dikatakan baik, karena strategi perusahaan dapat menutupi kekurangan perusahaan dalam mendapatkan konsumen dan menjaga nilai keuangan perusahaan. Berikut ini disajikan berupa tabel EFE. Analisis EFE matrik yang telah disajikan dalam tabel memberikan gambaran bahwa perusahaan cukup mengatasi ancaman yang dihadapi perusahaan. Rating yang cukup tinggi adalah limbah perusahaan yang menjadikan ancaman perusahaan yang paling tinggi dibandingkan isu pasar bebas yang berpengaruh pada persaingan. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah strong atau kekuatan. Dalam hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua produksi dan distribusi, dan yang ketiga adalah persaingan. Masing-masing dari pembagian ini memiliki kekuatannya masing-masing. Kita akan membahas yang pertama, strategi pemasaran. Kekuatan yang pertama, brand Aqua Danone sangat kuat. Yang kedua, distribusi yang efektif. Dan yang ketiga, periklanan yang berbeda dan lebih menarik. Kemudian, dalam faktor produksi dan distribusi, kekuatannya meliputi kualitas bahan baku, kontrol dan monitoring bahan baku, kontrol dan monitoring produk, serta kemudahan pendistribusian bahan baku. Untuk faktor persaingan, kekuatannya, penerapan harga premium, menciptakan produk bayangan dengan brand lain, kemudian konsistensi terhadap brand, dan menguasai market share dalam negeri. Analisis SWOT yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Faktor yang pertama mengenai strategi pemasaran meliputi kendali pasokan atau stok berada pada distributor utama. Yang kedua, distribusi produk menggunakan pihak ketiga. Untuk faktor yang kedua yaitu persaingan meliputi bahan perusahaan lain yang banyak meniru produk Aqua serta inovasi produk kurang memberikan kebutuhan masyarakat. Faktor yang terakhir yaitu distribusi dan produksi mengenai ketersediaan bahan baku, produk mudah dipalsukan, keterlambatan distribusi, dan kemasan tidak ramah lingkungan. Analisis SWOT yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Pada kesempatan ini, bisnis air mineral menjanjikan potensi pasar, kemudian jangkauan pemasaran, kemudian bahan baku untuk wilayah Indonesia yang sangat melimpah, kemudian kesempatan pangsa pasar internasional, dan dukungan pemerintah tentang image positif masyarakat. Dan yang terakhir mengenai analisa SWOT ini adalah threat atau ancaman. Beberapa di antaranya yang pertama, mengenai lokasi sumber air, yang kedua pemalsuan produk, yang ketiga limbah kemasan, yang keempat munculnya teknologi filterisasi air, yang kelima dukungan masyarakat sekitar sumber mata air, dan yang terakhir adalah intensitas persaingan air minum dalam kemasan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.